Selamat pagi, jemaat terkasih, Shalom. Sebelum mulai ibadah kita pada pagi hari ini, ada beberapa warta lisan yang hendak kami sampaikan. Kebaktian Minggu pagi ini, di mana akan dilaksanakan perjamuan kudus, akan dilayankan oleh Pendeta Rinta Kurniawati dari GKI Peterongan. Kami segenap majelis mengucapkan terima kasih atas pelayanan tempat ini. Info komisi, ibadah Komisi Sekolah Minggu dan Remaja pada hari Minggu 13 Agustus 2023 digabung di ibadah Minggu pada pagi hari ini. Persekutuan Komisi Usia Lanjut. Persekutuan Komisi Usia Lanjut akan dilaksanakan pada hari Sabtu 19 Agustus 2023 pukul 9.30 di gedung gereja. Kami mengimbau bagi jemaat yang telah berusia lanjut untuk boleh hadir pada persekutuan Komisi Usia Lanjut ini. Kantin akan diadakan lagi pada Minggu pagi ini, tanggal 13 Agustus 2023, bertempat di sebelah selatan gedung gereja ya. Menu dapat Bapak Ibu dalam warta, menunya semakin bervariatif, untuk itu kami mengimbau Bapak Ibu untuk hadir di kantin, bisa membeli makanan yang telah disediakan. Perayaan HUT RI. Dalam rangka perayaan HUT RI ke-78, Komisi Pemuda akan mengadakan upacara lomba 17-an serta ramah tamah pada hari Minggu 20 Agustus pukul 15.30. Untuk itu Bapak Ibu dapat melihat tayangan berikut ini. Ini bukan hanya tentang merdeka, namun soal menjaga persatuan yang paling utama. Bukan cuma dua orang yang terlihat, tetapi semua bersatu untuk terlibat. Bukannya saling menjatuhkan, tetapi menopang jika kesulitan. Usia hanyalah angka, namun semangat haruslah tetap membara. Stop! Kita belum kelar. Oke, ayo cepetan kasih tahu yang lainnya. Halo. 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 Kami mengundang Opa dan Oma, Bapak Ibu, remaja dan pemuda, Serta adik-adik sekolah minggu untuk ikut bersatu memeriahkan kemerdekaan Indonesia Dengan mengikuti lomba 17-an yang akan diadakan pada tanggal 20 Agustus 2023. 20 Agustus 2023. 20 Agustus 2023 jam setengah 4 sore jam setengah 4 sore di GKI Kampung Majapahit. acaranya dijamin seru dan ada hadiahnya loh. Sampai bertemu di 20 Agustus. Sampai bertemu di 20 Agustus. Selesai ibadah, jemaat diimbau untuk membawa kap bekas anggur untuk dibuang di tempat sampah di depan masing-masing pintu gereja. Demikianlah warta lisan kebaktian Minggu 13 Agustus 2023. Untuk kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan awali ibadah kita dengan menaikkan pujian dari NKB 217 bait pertama, 2 dan yang kelima. Semua yang tercipta. Matahari
Saudaraku, ibadah kita pada hari ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, juga anak-anak sekalian. Ya, bersyukur hari ini kita bisa beribadah bersama dengan keluarga. Kita akan menikmati juga sakramen perjamuan kudus yang nanti akan diberikan kepada kita semua. Nah, saudara, tema kita hari ini adalah jejak perubahan bagi bangsa, di mana kita melihat jejak langkah kaki Tuhan yang terus menyertai perjalanan bangsa Indonesia dan juga setiap warganya. Siapapun kita, bagaimanapun kondisi kita ditempatkan di negeri ini, Tuhan pasti punya maksud. Tinggal bagaimana kita memahami maksud Tuhan itu dan menjawab setiap panggilan Tuhan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara, di dalam Ulangan pasal 28 ayat 8-9, janji Tuhan kepada kita demikian. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Amin. Kiranya kita pegang janji Tuhan ini dan kita terus hidup taat kepada Tuhan. Kita akan pujikan pengakuan dosa kita, Yesus tebuslah segenap dosaku. Berhala dan musuh
Ingatkanlah kami ya Bapa akan setiap pelanggaran yang telah kami lakukan, supaya kami boleh segera menyesalinya dan melakukan pertobatan. Kami tidak mengulang-ulang kesalahan-kesalahan kami tidak terus-menerus menjadi batu sandungan bagi orang-orang sekitar kami tidak terus mendukakan hati Tuhan, melainkan kami boleh berubah menjadi pribadi yang baik, yang taat dan seturut dengan firman Tuhan. Hidup kami boleh memancarkan kemuliaan Kristus dan kami boleh menjadi teladan di tengah-tengah dunia ini. Ketika Engkau tempatkan kami di negeri Indonesia ini dengan berbagai macam kemajemukan yang ada, kiranya kami dapat terus hidup bersama-sama dengan saudara-saudara kami, tetapi kami juga boleh menjadi teladan bagaimana seharusnya menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara ini dengan sikap yang hormat, dengan sikap yang baik. Ketika di sekitar kami masih belum bisa mengembangkan sikap toleransi, kiranya kami tidak ikut-ikutan atau menjadi marah, kecewa, dan justru melakukan hal yang buruk, melainkan kami justru bisa mengembangkan kasih dan kami menyelaraskan diri dengan kehendak Tuhan. Ampunilah ya Bapa, jikalau selama ini sikap hidup kami masih belum bisa jadi teladan, belum bisa jadi terang di lingkungan kami berada, bahkan di negeri ini. Ampunilah kami ya Bapa kalau kami masih berorientasi pada kepentingan-kepentingan kami pribadi, sehingga kami lupa akan tanggung jawab hidup bersama. Ampuni pula ya Bapa jikalau kami melakukan hal-hal yang merugikan orang lain, padahal mereka telah berbuat baik terhadap kami. Kiranya kami belajar untuk terus mengoreksi diri dan memperbaiki segala kesalahan yang ada, supaya kami berubah seturut dengan firman Tuhan. Kami juga mohon ampun untuk segala dosa-dosa kami yang lain. Engkau tiliklah hati kami masing-masing ya Bapa, dan dengarkanlah setiap seru doa kami. Dan kami ajari kami untuk terus percaya bahwa Tuhan berkenan mengampuni dosa-dosa kami, berkenan memberi kami kesempatan untuk berubah, dan juga berkenan menebus hidup kami dari segala noda dosa. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu agung dan mulia. Kami serahkan seluruh pengakuan dosa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudara kita bangkit berdiri dan kita menerima berita anugerah dari Tuhan yang disampaikan dalam firman-Nya 1 Petrus pasal 1 ayat 3 dan 4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Amin. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sudah ditebus olehnya, inilah yang ilmu keris, maju terus dan kibarkan panjinya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Waktu suka atau waktu duka, walau badai datang meladamu, janganlah jemu melayaninya, rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Dan layanilah dengan setia, jangan dosa sampai menghalangmu, junjung
Kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Mari saudara, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita dalam menyambut berita firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan sudah berikan, sehingga kami boleh lagi membaca firman Tuhan bersama-sama dengan umat-Mu di sini. Juga kami akan merenungkannya bersama-sama. Kiranya Roh Kudus yang menyertai hati dan pikiran kami, meneranginya supaya kami bisa mengerti apa yang Tuhan hendak sampaikan kepada kami dan mengerti bagian apa yang mesti kami kerjakan. Biarlah roh hikmat Tuhan yang menuntun kami semua ya Bapa, kami yang lemah dan terbatas ini kiranya boleh diberi kemampuan untuk memahami apa isi hati Tuhan. Bagaimana cinta kasih-Mu kepada kami sebagai umat secara pribadi, tetapi juga kepada seluruh negeri Indonesia ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan untuk pemberitaan firman Tuhan pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama dari kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 sampai dengan ayat 18. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mezbah-mezbah-Mu dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu. Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya. Lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mezbah-mezbah-Mu dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu. Dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
bercium-ciuman, dari bumi akan tumbuh kesetiaan, dan keadilan menjanguk dari langit. Kau telah berkenan pada tanahmu Tuhan, Kau pulihkan keadaan Yakub. Kau telah ampuni kesalahan umatmu, tutupi semua dosa mereka. Bahkan Tuhan akan memberi kebaikan, dan negeri kita akan memberikan hasilnya. Keadilan kan berjalan di hadapannya, dan jejak kakinya akan jadi jalan. Kau telah berkenan pada tanahmu Tuhan, Kau pulihkan keadaan Yakub. Kau telah ampuni kesalahan umatmu, tutupi semua dosa mereka. Bacaan kedua. Bacaan kedua dari kitab Roma pasal 10 ayat 5 sampai dengan ayat 15. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil terambil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33 cerita tentang Yesus berjalan di atas air. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air.
Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, dan berbahagialah setiap orang yang setia memelihara dan melakukan firman Allah dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Haleluya. Saudara, ulang tahun bangsa Indonesia jatuh di tanggal 17 Agustus. Tahun ini ulang tahun keberapa, saudara? 78. Ya, sudah ada acara-acara di lingkungannya? Sudah diikuti? Belum, karena kesini ya. Ya, saudara, karena ulang tahun Indonesia ada di bulan Agustus, maka seringkali bulan Agustus disebut sebagai bulan kebangsaan. Ada banyak acara-acara dengan topik-topik soal bangsa Indonesia di bulan-bulan Agustus ini. Nah, saudara, ketika kita bicara tentang bangsa Indonesia, apa yang ada dalam benak pikiran kita? Apakah kita akan semangat, sukacita, optimis ketika bicara tentang Indonesia? Kita begitu seru, menggebu-gebu karena kita yakin semakin dibicarakan, didiskusikan, dan dilakoni, maka negara kita akan makin bertambah maju. Atau sebaliknya kita begitu pesimis dan bertanya-tanya, apalagi yang bisa dibicarakan selain dari keburukan-keburukan yang ada. Anak-anak di sini kalau disuruh cerita tentang Indonesia mau cerita apa? Cerita tentang apa coba? Coba gambarkan tentang Indonesia. Nah, kira-kira mau cerita apa nih? Ada yang mau diceritakan enggak? Atau enggak tahu ya? Enggak tahu apa sih Indonesia gitu ya? Belum tahu, nanti tanya mama ya di rumah. Nah, oke. Nah, saudara, seringkali kita bicara tentang sesuatu yang minor, sesuatu yang buruk yang membuat kita merasa enggan untuk membicarakannya. Kita coba survei ya, ini ibu-ibu di sini yang ada yang rajin pergi ke pasar. Ibu-ibu di sini, ya rajin belusuan. Gimana kondisi pasar? Aman? Aman ya, karena enggak ada pencurian. Tapi harga-harganya bagaimana? Harga Lombok dulu deh, aman enggak? Hah? Aman? Ya rada deg-deg-ser gitu ya, belum menakutkan banget sih, tapi udah bikin deg-degan ya. Harga beras naik atau turun? Stabil? Naik ya. Harga daging, harga telur? Naik ya. Jadi semua naik. Bapak-bapak sekarang. Harga dolar bagaimana bapak-bapak? Naik. Ya, harga emas? Naik. Turun? Turun dikit, naiknya banyak ya. Harga apa lagi yang naik? Uang sekolah anak? Naik ya. Tarif listrik? Naik ya, semua naik. Yang turun apa Bapak Ibu? Yang turun wajahnya ini loh, jadi peyot ya. Karena apa? Sekarang nggak bisa beli krim anti-aging. Tahu anti-aging? Krim anti penuaan. Kalau dulu masih bisa beli. Sekarang karena semua kebutuhan itu naik, bagaimana masih bisa menyisihkan uang untuk beli krim? Makan aja susah kok mikirin krim ya. Karena enggak dikasih krim, enggak dioles-oles lagi, ini jadi turun semua. Jadi peyot ya. Nah, itu yang turun. Apalagi yang turun? Harga dirinya turun. Kalau dulu bisa milih kerja itu milih yang pakainya kemeja, pakai dasi, pakai jas. Ya. Sekarang lah enggak usah mikirin penampilan. Sing penting bisa kerja, bisa dapat duit. Ngemper ya enggak apa-apa. Sing penting dapat duit ya. Enggak usah gengsi-gengsian. Makan tuh gengsi. Nah, kalau mentingin gengsi kita enggak bisa makan, enggak bisa hidup. Jadi sekarang enggak usah mikirin harga diri, enggak usah mikirin gengsi. Yang penting dapat duit. Nah, apalagi yang turun? Kesehatan mental. Ada yang lagi depresi? Rasanya sekarang hidup tuh berat banget. Di sini mikir masalah satu belum kelar, udah nambah masalah yang lain terus bergulir kapan selesainya. Jadi akhirnya lelah menjalani hidup. Bukan hanya orang dewasa, anak-anak sekarang juga banyak yang lelah ya. Pelajaran di sekolah makin gampang atau makin susah? Makin susah ya. Di sini ada yang SMP?
Ada anak-anak yang SMP? Ada angkat tangan? Ya. Pelajaran di SMP sama SD lebih gampang yang mana? Gampang yang SD. Anak-anak SD lebih gampang SD atau TK? Lebih gampang SD. Hah? Jangan bingung. Nah, masih kecil udah frustasi kan? Sampai jawab aja bingung ya. Iya, SD atau TK sampai bingung loh ini. Jadi bertambahnya usia kita, bertambahnya tanggung jawab kehidupan membuat masalah-masalah kehidupan ini juga makin pelik. Sehingga akhirnya batin kita merasa lelah, merasa nggak mampu, nggak bisa berdaya apa-apa, dan itu yang seringkali membuat kita frustasi. Nah, saudara, itulah negeri kita. Ya, yang katanya kaya raya, katanya sumber daya alamnya bagus-bagus, luar biasa, banyak wisatawan asing justru melihat keindahan Indonesia, tapi kita sendiri yang tinggal di sini justru melihat keburukan-keburukannya. Kita menjadi pesimis. Ya, belum kita bicara bencana alam ya. Banjir di Kota Semarang naik atau turun? Dulu di GKI Taman Majapahit jalannya banjir enggak, Saudara? Waktu awal didirikan ini ada banjir enggak? Enggak ya, sekarang wah jangan tanya. Nanti Bapak Ibu kalau naik ke sini jangan bawa motor, bawa perahu. Nah, sekarang anggota jemaat harus punya rakit di rumah. Nah, siap-siap kalau banjir tetap bisa ke gereja. Banyak hal saudara yang membuat kita lelah di dalam menjalani kehidupan kita secara khusus ketika kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, saudara, dalam salah satu bacaan kita di bacaan pertama tadi dikisahkan tentang seorang nabi namanya Elia. Elia ini rasanya juga lagi bersikap pesimis terhadap dirinya tetapi juga terhadap negerinya, negeri Israel. Elia sebetulnya sudah berusaha melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negaranya. Rakyat yang begitu bobrok moralnya, situasi politik yang begitu buruk karena raja dan ratu tidak mengarahkan umat percaya dan menyembah kepada Tuhan, melainkan malah menyelewengkan umat untuk menyembah kepada dewa-dewa. Elia berjuang seorang diri untuk mengembalikan kemurnian iman dari rakyat. Elia berjuang melawan nabi-nabi palsu yang sudah membawa orang-orang ini datang menyembah kepada para Baal. Tapi apa jadinya? Sekarang sang pembesar negeri, bukan hanya rajanya, sekarang ratunya, yaitu Ratu Isabel, yang ternyata lebih bengis daripada sang raja. Isabel ngancem, besok di jam ini juga, kira-kira aku akan membunuh nyawa Elia. Elia cuma diberi waktu 1 kali 24 jam. Mau lari kemana? Bagaimana cara menyelamatkan dirinya? Kalaupun sembunyi, sampai kapan persembunyian itu akan aman? Ratu Isabel bisa mengerahkan massa, bisa mengarahkan tentara-tentaranya untuk mencari Elia di seluruh pelosok negeri. Maka Elia merasa apa yang sudah dilakukan ini sia-sia. Usahanya membangun negeri, usahanya memulihkan negeri, sia-sia. Karena apa? Aku sendirian tok. Gak ada teman, gak ada kawan, gak ada orang yang support, gak ada orang yang mendukung. Kalau aku sendirian terus sampai kapan aku kuat? Apalagi ditambah sebuah ancaman, besok kamu akan mati. Maka Elia memilih daripada mati di tangan Isabel, mati di tangan orang yang jahat, lebih baik mati di tangan Tuhan. Maka di dalam pembangunan relasinya dengan Tuhan, Elia masih bisa berdoa. Doanya apa? Ya Tuhan, cabutlah nyawaku. Elia bahkan sudah tidak bisa meminta pertolongan Tuhan. Tuhan, selamatkan aku dari Ratu Isabel. Tidak ada doa seperti itu. Rasanya sudah lelah untuk minta tolong sama Tuhan. Minta apa lagi? Yang lalu-lalu sudah minta tolong terus, ya ditolongi. Tapi masalah baru ya datang lagi. Mau sampai kapan jerit terus? Sudah capek untuk berdoa. Maka sudahlah, doa terakhirnya adalah cabutlah nyawaku. Selesai Tuhan, saya sudah capek, tidak mau apa-apa lagi. Elia menyerah, Elia bersikap pesimis. Kalau negeri ini sudah tidak bisa diubah, ya sudahlah. Kalau hidupku sudah tidak bisa dipertahankan lagi, ya wes, mau apa lagi? Ngelawan, ya tidak bisa. Diem, ya bakal mati, ya sudah toh. Satu-satunya yang masih bisa diharapkan baik adalah cepat-cepat mati aja. Maka apa yang dilakukan Elia? Dia masuk ke padang gurun satu hari perjalanan jauhnya. Dia ngumpet di situ, di tempat yang sepi, tempat yang gersang, tidak ada apa-apanya. Dia memilih untuk tidur saja dan berharap ketika tiap-tiap hari
dia hanya tidur, tidak makan, tidak minum, tidak ketemu siapa-siapa, nanti dalam tidurnya dia akan menghembuskan nafas terakhir. Mati di tempat tidur. Bukankah itu hal yang paling enak kan? Banyak di antara kita juga milih begitu ya. Nek mati itu jangan pas tabrakan. Nah, jangan dengan sakit yang keras. Nek mati itu pas tidur, lelap gitu, tiba-tiba les bablas gitu. Enak ya saudara? Enak ya? Enak enggak? Mau sekarang? Kok medeni ya? Nah Elia tuh pengen begitu saudara. Dalam tidurnya tiba-tiba les gitu. Dan Tuhan mengerti isi hati Elia. Kegentaran Elia, kepesimisannya Elia, ketakutannya Elia. Maka apa yang dilakukan oleh Allah terhadap Elia? Yang pertama saudara, Tuhan memulihkan dulu kekuatan fisiknya Elia. Elia tidak mau makan, tidak mau minum, ya maunya cuma tidur-tiduran aja dan berharap cepat mati. Allah justru menyediakan roti dan air. Lalu membangunkan Elia, makan nih loh, ada roti sama air. Dimakan cuma sedikit saudara, asal-asalan, pokoknya makan nuruti Tuhan daripada nanti tidak nurut kan dosa ya, dituruti makan dan minum. Tapi tidur lagi. Malaikat bangunkan lagi, Elia bangun, makan tuh sampai habis. Ini udah disediain gratis loh, ayo dimakan sampai habis. Dan Elia lalu makan. Saudara, kenapa Tuhan menyediakan roti dan air? Sesuatu yang sangat sederhana, sesuatu yang sepele dan begitu murah. Ini bukan barang-barang yang mahal saudara. Rotinya mungkin juga roti biasa, bukan roti dengan merek-merek luar negeri itu ya. Roti biasa saudara. Tapi itu disediakan supaya apa? Ada penghiburan buat Elia. Kamu tidak sendirian loh. Katanya kan kamu merasa kamu tuh sendiri, tidak ada siapa-siapa, nggak ada yang dukung. Ini loh aku hadir mendukung engkau. Bukti kehadirannya apa? Kasih roti, kasih air. Dan Elia diminta untuk badannya tetap kuat. Kamu belum selesai, tugasmu belum selesai, hidupmu belum selesai. Ayo makan, ayo minum, supaya punya tenaga. Kamu masih harus melanjutkan perjalanan. Kamu masih harus melakukan sesuatu buat Tuhan. Kalau Tuhan tentukan hidup kita selesai, ya sudah, kita juga harus nurut. Tapi kalau Tuhan masih mau kita maju, Tuhan masih mau kita hidup, ya ayo bertahan. Nah seringkali kita memilih untuk menyerah ya saudara. Satu kali ada seorang yang didiagnosa kena stroke ringan sebetulnya saudara. Kalau diobati dengan terapi, minum obat yang teratur pasti bisa sembuh. Karena nyatanya yang lain lebih berat pun akhirnya bisa sembuh saudara. Tapi dia mengatakan saya sudah tidak bisa apa-apa. Hidup saya sudah jelek, sudah rusak, tak mati wae. Jadi kalau terapisnya datang disuruh pulang. Anaknya masih mampu bayarin terapis datang ke rumah loh. Tapi disuruh pulang, tidak mau. Berat, sakit naik terapi. Minum obat juga tidak mau, makan juga males. Paling satu sendok aja. Akhirnya badannya lama-lama makin lemes saudara karena tidak makan, tidak minum. Otot-ototnya juga makin lemah karena tidak pernah diterapi. Sampai akhirnya dia meninggal. Nah Bapak Ibu saudara, seringkali kita merasa tidak bisa apa-apa lagi. Menyerah, sudah tidak ada jalan. Tapi padahal Tuhan masih memberi kekuatan, memberi daya kepada kita. Apapun itu bentuknya. Anak-anak juga kadang-kadang kalau di sekolah pelajarannya susah, ya, apa yang dilakukan? Kalau misalnya pelajaran matematika yang paling dianggap susah. Nah kalau besok ulangan matematika, hari ini ngapain? Belajar matematika atau main game? Belajar percuma toh, wong aku bodoh, nggak bisa matematika. Belajar ya paling mentok-mentok dapat 5. Lah buat apa belajar? Daripada capek-capek belajar dapatnya 5, mending nggak usah belajar. Sama-sama nilainya di bawah KKM. Mungkin kalau belajar nilainya 5, kalau nggak belajar nilainya 2. Sama aja toh, 5 juga nggak lebih baik daripada 2. Karena sama-sama di bawah KKM. Gitu? Setuju anak-anak? Setuju, ini anak tua ini yang ngajari tidak bener ya. Kalau kita merasa tidak bisa di bidang itu, justru luangkan waktu lebih banyak lagi untuk belajar. Pokoknya gimana caranya paling tidak memenuhi batas minimal, ya kan? Tidak harus ekspor, tidak harus ahli di bidang itu, tapi sekedar pokoknya lulus kan gitu. Dulu saya paling nggak bisa, saudara, pelajaran melukis dan olahraga. Kalau melukis tuh waktu TK tuh pelajaran melukis saya mesti nangis, saudara. Anak TK kan enggak tahu apa-apa, enggak tahu caranya, aku enggak mau gitu, enggak bisa ya. Bisanya cuma nangis. Tapi ketika masuk SD saya tahu kalau nangis terus enggak menyelesaikan masalah. Emangnya kalau nangis terus gurunya belas kasihan, ngasih nilainya jadi bagus. Oh enggak ada gitu ya. Harus berjuang. Jadi kalaupun enggak bisa nih tangan kaku semua kalau dipakai untuk melukis, ya belajar.
Pelan-pelan dia gimana caranya bisa melukis. Dulu belum ada tutorial gitu ya. Belajar sendiri, tanya temennya yang pintar melukis gimana caranya bisa. Sampai akhirnya ya lumayan, pokoknya tidak merah nilainya. Nah, kalau kita mau berjuang saudara, Tuhan beri jalan. Tapi kalau kita diem, lah apanya yang mau dikuatkan oleh Tuhan? Apanya yang mau dikembangkan oleh Tuhan? Kita diem. Tapi kalau kita melakukan sesuatu, Tuhan hadir di situ. Dengan demikian juga dengan kita saudara ketika menghadapi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kadang-kala kita merasa putus asa. Apalagi sih negara sudah kayak begini kok, bobrok semua. Ya, pejabatnya sama aja, warganya ya sama aja, setiap bidang ada korupsinya, mau apa lagi? Masih ada jalan saudara, ketika negeri ini masih bergerak, ketika negeri ini masih ada sesuatu yang baik, mari kita optimalkan di situ. Ayo baca buku, belajar, cari tahu, cari informasi, ada apa yang terjadi di sekitar kita dan apa yang bisa kita lakukan. Ini di sini ada yang lahir di generasi X, Y dan baby boomers, ada banyak ya. Nah, tahu generasi X, Y, baby boomers. Nah itu angkatan 45, 55, 60 gitu ya. Nah itu bisa buka YouTube Bapak Ibu? Saya enggak tanya generasi Z ya, pasti bisa. Bisa buka YouTube? Bisa buka Google? Bisa ya. Yang dilihat apa di situ? Berita heboh. Artis A selingkuh sama artis B. Itu yang dibuka. Artis C tukaran dengan artis D. Keluarga rebutan harta warisan. Itu yang dibaca? Atau apa yang dibaca? Kadang-kala kita cari berita-berita viral gitu ya. Berita-berita yang heboh gitu. Ya boleh-boleh saja. Tapi jangan cuman itu. Mari coba cari berita apa yang terjadi di Indonesia. Apa yang terjadi di kota Semarang. Apa yang terjadi di lingkungan kita, di RT RW kelurahan kita. Lalu apa yang bisa kita buat? Kalau memang beritanya sudah bagus-bagus, puji Tuhan. Kalau beritanya belum baik, jangan dipaido, jangan malah tambah dijelek-jelekin. Kalau orang luar negeri sana jelek-jelekin Indonesia terserah. Ya, mungkin malah kita marah. Tapi kenapa kita sendiri yang seringkali jelek-jelekin rumah sendiri, jelek-jelekin keluarga sendiri, jelek-jelekin bangsa kita sendiri? Mari ucapkan hal yang positif. Ya, apa yang bisa kita lakukan? Bangun jejaring, gak bisa sendiri, ayo kumpulin ibu-ibu se-RT. Nah, kumpulin bapak-bapak se-RW, dikumpulin, ayo kita bikin gerakan. Gerakan apa? Yang sesuai dengan kebutuhan di lingkungan tersebut. Masih ada jalan, asal kita mau bergerak. Ya, nah itu yang Tuhan lakukan terhadap Elia. Yang kedua saudara, Tuhan juga memulihkan iman Elia. Sudah dikasih makan, sekarang jangan cuma diem tok. Setelah makan, berangkat. 40 hari 40 malam. Elia diminta berjalan di padang gurun yang gersang, kering, hening, sepi, tidak ada apa-apa. Tapi disitulah perjalanan spiritual Elia dimulai. Allah menemani. Tidak ada siapa-siapa, Elia nggak punya kawan, tidak ada keluarga. Tapi Allah hadir di situasi yang gersang dan hening itu. Elia hanya berdua dengan Tuhan. 40 hari 40 malam mencoba mencari tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan Elia dan kehidupan negeri Israel. Sampai akhirnya Elia sampai di Gunung Horeb, gunungnya Allah. Di situ lebih lagi intensif perjumpaan Elia dengan Allah. Allah mau memberikan pemahaman kepada Elia di mana Allah itu bisa dijumpai. Dalam situasi seperti apa kehadiran Allah bisa dirasakan. Maka Allah menghadirkan gempa, menghadirkan badai, menghadirkan api. Tapi Elia tidak merasa ada Tuhan di situ. Baru kemudian datanglah angin sepoi-sepoi dan Elia langsung mengerudungi tubuhnya. Dia merasakan Tuhan Allah hadir. Apa Allah pilih-pilih tempat saudara untuk datang? Apa Allah pilih-pilih situasi? Bukankah justru dalam gempa dan badai itu dibutuhkan Allah untuk menenangkan semuanya itu? Kalau cuman angin sepoi-sepoi apa bahayanya? Kita bisa menghadapinya kan kalau angin sepoi-sepoi. Tapi kenapa Tuhan tunjukkan semua gejala-gejala alam tersebut? Saudara, kalau ada angin sepoi-sepoi, bagaimana respon kita? Ngantuk ya Bapak Ibu. Di sini kalau dingin, enak, adem gitu ya, pasti lama-lama mata kita tambah berat.
Kalau orang bisa ngantuk berarti hatinya apa? Ayem, tentrem ya. Banyak orang sudah jam 12 malam, jam 1 pagi masih ketap-ketip gitu ya. Matanya udah berat banget, tapi otaknya masih kerja terus, masih mikir besok mau belanja di mana, mau belanja apa, mau masak apa, besok bayarnya uang sekolah gimana, besok bayarnya tagihan listrik gimana, besok ngadepi orang ini, ngadepi orang itu bagaimana ya. Otaknya kerja terus, saudara. Jadi tidak bisa tenang, tidak bisa tidur. Tapi kalau kita bisa tidur itu berarti hati kita ada kedamaian. Tuhan menghadirkan angin sepoi-sepoi kita bisa tidur. Karena apa? Tuhan, merasakan Tuhan hadir di situ. Bukan berarti Tuhan tidak hadir dalam badai. Tapi dalam badai kita nggak bisa dengar Tuhan. Hati kita gelisah, kita mikir ini gimana nih badainya, gimana badainya. Seperti murid-murid di dalam perahu ya. Mereka merasa, aduh takut ini kok Tuhan tidak ada di sini. Aduh gimana ya, mereka begitu panik. Karena mereka sudah gelisah lihat badainya. Mereka gelisah merasakan angin ribut yang ada di sekitar tubuhnya. Mereka tidak bisa melihat kehadiran Tuhan. Tapi di suasana yang hening, yang tenang, manusia lebih mudah untuk merasakan kehadiran Tuhan. Allah ada di night club enggak, saudara? Pernah ke night club? Belum tahu, belum pernah ya. Jadi enggak tahu di situ ada Allah atau enggak. Ada enggak kira-kira? Ada, tapi kitanya enggak bisa dengar karena asik joget, musiknya keras banget, minumannya enak banget ya, asik sendiri. Maka Tuhan bilang berhenti, enggak dengar. Tuhan bilang keluar dari tempat ini, enggak dengar. Maunya asik goyang terus, saudara. Tapi di tengah malam orang seringkali bilang ya kalau doa itu jam 12 malam atau jam 3 pagi loh. Pasti doanya didengar. Betul enggak, saudara? Emangnya kalau doanya jam 12 siang enggak didengar Tuhan? Tuhannya lagi bubuk, jadi Tuhan tuh dinasnya malam ya. Nek pagi siang Tuhan bubuk. Ya enggak. Tuhan dijumpai di jam berapapun bisa, tapi kitanya ini loh, kalau pagi, kalau siang masih banyak urusan, masih diteleponi sana dan sini, masih balesi WA, jadi kita sendiri sibuk saudara, sehingga tidak bisa konsentrasi dengerin Tuhan. Tapi kalau sudah malam, semua sudah tidur, sudah tidak ada nelponi kita, sudah tidak ada acara TV yang menarik, semuanya sudah ditutup, kita doa, di situ kita kusuk, akhirnya kita bisa dengerin suara Tuhan, kita bisa klik nyambung sama Tuhan, karena kitanya, bukan karena Tuhan pilih-pilih. Jadi saudara, dalam angin sepoi-sepoi itu Tuhan menenangkan hati Elia. Jangan gemuruh terus, jangan marah terus, jangan kecewa terus. Ayo tenang, aku loh masih hadir buatmu. Aku tidak kemana-mana, aku tidak meninggalkan engkau. Kamu tetap bersama-sama dengan aku. Di situ iman Elia dipulihkan, dibangkitkan. Dan setelah itu Elia masih dikasih tugas mengurapi Hazael jadi raja Aram, mengurapi Yehu jadi raja Israel, dan mengurapi Elisa untuk menjadi penggantinya Elia. Dan Tuhan berikan kawan-kawan yang baik 7.000 orang. Bukan 7, bukan 70, 7.000 orang. Masih banyak toh kawannya. Di Israel ternyata enggak semuanya bobrok. 7.000 orang masih setia sama Tuhan. Dan mereka ini akan menjadi kawannya Elia. Nah saudara, kalau Allah sudah menuntun Elia sedemikian rupa untuk berkarya bagi bangsanya, walaupun Elia merasa lelah, walaupun Elia merasa sia-sia, tapi Tuhan masih mau terus menyertai Elia. Bagaimana dengan kita? Kita ditempatkan di sini di Indonesia dengan segala kekurangannya, tapi juga pasti ada kelebihannya. Mana yang mau kita lihat? Kalau yang dilihat cuma yang jelek-jelek, ya pasti kita akan negative thinking terus. Tapi kalau kita mau melihat hal yang positif dan mau terus bergerak, maka banyak hal indah yang bisa ditemukan di negeri kita. 78 tahun mengambil sebuah tema terus melaju untuk Indonesia maju. Gimana Indonesia bisa maju kalau semua rakyatnya diam saja, berpangku tangan, berdiam diri. Kalau semua orang pesimis, kalau semua orang memandang Indonesia ini buruk, bagaimana Indonesia bisa maju? Indonesia hanya bisa maju kalau kita semua rakyat Indonesia dari segala macam suku, dari segala macam agama, dari segala macam latar belakang, dari segala macam kondisi sosial, kita mau bersama-sama berkarya bagi negeri ini. Apa yang bisa kita buat? Saya berikan beberapa contoh ya untuk menginspirasi kita dan Bapak Ibu Saudara bisa kembangkan sendiri. Seorang pendeta bernama Mesah Amen, dia ditugaskan di sebuah pedalaman di Kalimantan Barat. Tidak ada listrik, jadi aktivitas hanya bisa sampai sore hari, setelah itu gelap. Orang semua diam di tempat, tidak bisa apa-apa, seperti daerah yang mati. Tapi dia kemudian punya ide untuk
membuat sebuah pembangkit tenaga listrik. Di Kalimantan yang banyak adalah air, karena banyak sungai yang besar-besar, saudara. Tapi air sebegitu banyaknya belum bisa dioptimalkan. Oleh karena itu Pak Mesah Amen ini bersama-sama dengan warga, mereka berupaya untuk membangun sebuah mesin untuk bisa memakai air itu sebagai sumber pembangkit tenaga listrik. Tidak punya biaya yang cukup, tidak punya skill yang cukup, tapi dengan tekad dan kemauan keras, dengan doa yang sungguh-sungguh, akhirnya dia bersama-sama dengan warga bisa mewujudkan sebuah mesin untuk membangkit listrik tenaga air. Sehingga dusun Kuningan yang tadinya terpencil dan terisolasi, kini bercahaya. Bukan hanya di daerah pedalaman, saudara, di kota besar pun kita juga masih bisa berkarya. Di Surabaya, Anda pernah dengar Gang Doli, ya, sebuah gang yang sudah terkenal dengan hal-hal yang buruk. Ya. Satu kali ditutup oleh pemerintah, tapi kalau dibiarkan tertutup begitu saja sepi, nanti orang-orang bisa balik lagi ke situ. Maka Dalu bersama-sama dengan para pemuda dan profesional muda, bersama-sama melakukan sebuah gerakan melukis harapan. Yaitu gerakan untuk merehabilitasi Gang Doli supaya menjadi pusat pendidikan dan pusat kegiatan masyarakat. Agar ini memiliki nilai-nilai yang positif, orang kalau datang ke tempat itu tidak lagi memiliki image yang negatif, tapi punya rasa yang positif terhadap tempat itu. Nah saudara, dimanapun kita berada, kita bisa kok melakukan karya, asal mau. Kalaupun belum ketemu idenya mau apa, paling enggak doa dulu deh. Tapi doanya jangan cuma sekalimat. Doanya jangan cuma sekecap atau kalau pas inget. Ya. Kadang-kala dalam daftar doa syafaat kita, kalau doa buat diri sendiri, poinnya banyak ya. Kesehatan, ekonomi, apalagi rumah tangga, apalagi kebahagiaan gitu ya. Dan banyak hal lainnya. Doa untuk gereja juga poinnya banyak ya. Panitia apa? Panitia Natal, Paskah, bulan keluarga. Terus apa? Acara komisi A, komisi B. Acaranya majelis jemaat gitu ya, pembangunan, apalagi daftarnya bisa panjang, saudara. Kalau buat bangsa dan negara, satu toi bangsa dan negara gitu toh, umum. Nah lalu akhirnya didoakannya secara umum, Tuhan berkati bangsa Indonesia ini, dah selesai. Kita enggak punya ide doain apa ya, padahal banyak hal loh saudara yang perlu kita doakan. Kalau kita memang resah dengan negara Indonesia, kenapa tidak kita semakin banyak berdoa? Kalau kita masih melihat di sini jelek, banyak korupsi misalnya, ya kita doakan tuh supaya tingkat korupsinya bisa turun, supaya para pejabat ini bisa lebih jujur, nggak korupsi lagi. Kalau kita melihat banjir di mana-mana, kenapa nggak sebelum banjir itu datang, kita doakan dulu Tuhan banjirnya jangan datang. Apa penyebab banjir? Oh banyak orang suka buang sampah sembarangan. Kita doakan Tuhan supaya warga Semarang ini lebih sadar, kalau buang sampah di tempatnya jangan di sungai, membuat akhirnya nanti banjir. Apalagi yang membuat kita resah. Ya, kalaupun kita belum bisa bertindak apa-apa, minimal doa, tapi sungguh-sungguh. Dan itu menjadi pokok doa kita setiap hari. Sebagaimana tiap hari kita berdoa, Tuhan berikan aku makan. Tuhan aku bersyukur atas makanan ini. Mari setiap hari kita juga berdoa untuk bangsa Indonesia. Maka di usia yang ke-78 tahun ini dan seterusnya, Indonesia akan terus melaju. Anak-anak juga bisa ya mendoakan bangsa dan negaranya. Bersikaplah optimis terhadap Indonesia. Perlengkapi diri agar siap berkarya dan libatkan Tuhan dalam setiap kondisi bangsa, maka Indonesia akan terus melangkah maju. Tuhan memberkati kita. Amin. Dengan hati yang terarah kepada Kristus, marilah kita menyatakan pengakuan iman kita. Dengan pengakuan iman rasuli, kami mohon untuk berdiri. Dengan pengakuan iman rasuli yang demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dimohon duduk kembali. Saya akan membacakan beberapa saudara kami yang datang dengan atestasi masuk ke gereja kita. Dan setelah saya membacakan tiap nama, kami mohon untuk langsung berdiri, jangan duduk dulu, karena biar anggota jemaat dan para simpatisan mengenal Bapak Ibu Saudara sekalian. Atestasi datang, nama Ibu Rani Prabandari. Kami mohon untuk berdiri. Apakah hadir? Terima kasih. Anak Stefanus Herman. Terima kasih. Bapak Tantra. Ibu Rani dan Stefanus Herman beralamat di Turonggo Tengah 2 nomor 531 dari GKI Peterongan. Berikutnya Bapak Tantra Subramantio. Ada hadir? Ibu Paradita Pramestian. Oh, di dalam ruang kaca. Anak Alvaro Christian. Anak Musa Christian. Alamat Pelamongan Indah Blok 1. Blok L10 nomor 3 Semarang dari Gereja Kristen Jawa Cilacap. Yang keempat, Ibu Maria Yustiana. Hadir? Terima kasih. Beralamat di Perum Taman Sari Majapahit, Klaster Amarta A 12/7 Semarang dari GKI Gading Serpong Tangerang. Kami seluruh anggota jemaat dan majelis jemaat mengucapkan selamat datang, selamat bersekutu di tengah-tengah keluarga besar GKI Taman Majapahit Semarang. Kami mohon Bapak Ibu Saudara yang berada di depan, belakang, samping, kanan, kiri untuk memberikan salam selamat datang. Silakan. Terima kasih, dipersilakan duduk kembali. Mari saudara kita memasuki doa-doa syafaat kita, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kalau Engkau boleh menempatkan kami di negeri Indonesia. Kami boleh menikmati pemandangan alam yang indah, kami boleh menikmati setiap berkat karunia dari Tuhan, boleh menikmati kebersamaan dengan aneka ragam manusia, dengan segala kemajemukannya. Kami boleh menikmati aneka budaya yang ada di negeri ini, berbagai macam kekayaan dalam berbagai bentuk, baik kekayaan kulinernya, kekayaan wisata, kekayaan budaya, dan juga banyak ragam lainnya yang Engkau sudah anugerahkan. Biarlah kami belajar untuk memelihara semua yang Tuhan sudah berikan ini Bapa dengan sikap yang baik. Kami juga berdoa ya Bapa, sekiranya masih ada hal-hal yang kurang baik di negeri ini, kiranya kami dengan tulus hati mau mendoakan supaya ada perubahan-perubahan yang nyata karena Tuhan sendiri yang turut bekerja di dalamnya. Kami berdoa ya Bapa untuk bidang pendidikan supaya sekolah-sekolah baik secara formal maupun non formal boleh terus menjadi wadah yang baik bagi pertumbuhan anak-anak-Mu. Mereka boleh mendapatkan kesempatan belajar secara menyeluruh, bukan hanya anak-anak dari kalangan tertentu, tapi semua anak dengan segala kondisinya boleh mendapatkan kesempatan studi di sekolah sehingga mereka bisa bertumbuh, berkembang, dan mereka menjadi pribadi yang juga bisa berkarya memberkati negeri ini. Kami doakan setiap guru, setiap orang yang ikut ambil bagian dalam pendidikan ini, Tuhan beri hikmat dan kemampuan untuk bisa memberikan pengajaran secara tepat dan juga dilandasi penuh kasih. Kami serahkan ya Bapak untuk pengelolaan tempat-tempat wisata. Kami bersyukur kalau punya banyak daerah yang bagus untuk dikunjungi, tapi kadangkala pengelolaannya belum optimal. Maka Engkau beri hikmat dan anugerah supaya pihak-pihak yang punya kemampuan untuk mengelolanya bisa mengelola dan mengembangkan lebih baik, merawat, menjaganya supaya tetap lestari sehingga sampai tahun berapapun bisa dikunjungi dan menjadi daerah tujuan yang baik. Kami juga menyerahkan ya Bapa untuk pelaku-pelaku usaha di negeri ini, mereka yang berbisnis, mereka yang menyediakan banyak lapangan kerja. Kiranya Tuhan juga memakai mereka ini menjadi saluran berkat bagi banyak rakyat Indonesia. Tapi mampukan para pelaku usaha ini juga bisa berlaku dengan jujur untuk bisa mengembangkan usahanya dengan penuh kasih sehingga tidak memonopoli dan menindas bagian kelompok yang lainnya. Kami serahkan ya Bapa untuk para menteri, orang-orang yang mengambil kebijakan-kebijakan di negeri ini, untuk setiap badan legislatif
Tuhan juga berkati supaya setiap orang yang punya wewenang mengatur negeri ini, Tuhan yang topang sehingga mereka bisa bekerja dengan atas dasar takut akan Tuhan, sehingga keputusan-keputusan yang diambil bukan hanya untuk kepentingan segelintir orang, apalagi untuk kepentingan dirinya sendiri, tapi betul-betul untuk mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Kami juga berdoa ya Bapa untuk para aparat keamanan dan juga lembaga-lembaga peradilan yang punya wewenang untuk menindak orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan. Biarlah Engkau juga beri kemampuan, berikan keberanian untuk bisa melawan setiap tindak kejahatan. Bukan hanya melawan orang-orang yang tidak berdaya, tetapi juga orang-orang yang punya kuasa di negeri ini ketika mereka berbuat salah, mereka pun juga bisa ditindak dengan tegas. Kami menyerahkan ya Bapa untuk anak-anak kami, mereka yang masih bertumbuh dan berkembang, mereka yang perlu banyak belajar, mereka yang perlu banyak mengalami kasih sayang dari Tuhan dan juga keluarganya. Kiranya Engkau yang menolong mereka ya Bapa untuk bertumbuh secara sehat. Kiranya mereka tidak pesimis di tengah kehidupannya saat ini, walaupun mereka hadir di tengah-tengah keluarga yang mengalami kesulitan. Tapi Tuhan yang terus tumbuhkan iman percayanya. Mereka boleh melihat bahwa ada kuasa Tuhan yang begitu luar biasa, menyertai kehidupan keluarganya, orang tuanya dan saudara-saudaranya serta dirinya. Sehingga di tengah kesulitan itu mereka masih punya daya juang dan mereka bisa melangkah maju menjadi semakin baik. Kami menyerahkan ya Bapa untuk gereja Tuhan di sini, Tuhan yang akan memberkati dengan setiap pergumulan yang ada, segala program-program yang direncanakan, kiranya boleh dilakukan dengan sebaik mungkin, dan kami semua sebagai bagian dari gereja ini dapat turut mendukungnya. Kami bersyukur untuk sejumlah orang yang boleh bergabung bersama dengan kami pada hari ini, biarlah dengan bertambahnya jumlah anggota jemaat, bertambah pula kebersamaan di antara kami, bertambah pula ikatan kasih di antara kami, sehingga kehidupan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan boleh semakin berkembang, semakin hari semakin baik. Dan kami percaya Engkau sendiri yang akan terus mengundang anak-anak-Mu untuk berhimpun di tempat ini. Dan terlebih lagi kami juga bisa menjadi alat kesaksian bagi mereka yang belum mengenal Kristus. Kami boleh menolong banyak orang yang terhilang jalannya, mereka yang kesulitan, mereka yang belum merasakan kasih Kristus, kiranya kami juga boleh hadir membimbing mereka datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh doa syafaat kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Nas dasar persembahan akan saya ambilkan dari Mazmur 50 ayat yang ke-23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Kita akan angkat pujian dari Kidung Jemaat 337 bait 1 sampai dengan yang ketiga. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, laut yang luas, gunung yang megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermari cahaya surya dan cerah. Ginting kaki jauh burung dah henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teduh, bersandar kita
arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sampai selama-lamanya. Amin. Ini bukan hanya tentang merdeka, namun soal menjaga persatuan yang paling utama. Bukan cuma dua orang yang terlihat, tetapi semua bersatu untuk terlibat. Bukannya saling menjatuhkan, tetapi menopang jika kesulitan. Usia hanyalah angka, namun semangat haruslah tetap membara. Stop! Kita belum kelar. Oke, ayo cepetan kasih tahu yang lainnya. Halo. 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 Kami mengundang Opa dan Oma, Bapak Ibu, remaja dan pemuda serta adik-adik sekolah minggu untuk ikut bersatu memeriahkan kemerdekaan Indonesia. Dengan mengikuti lomba 17-an yang akan diadakan pada tanggal 20 Agustus 2023. 20 Agustus 2023. 20 Agustus 2023. jam setengah 4 sore Jam setengah 4 sore di GKI Taman Majapahit. acaranya dijamin seru dan ada hadiahnya loh. Sampai bertemu di 20 Agustus. Sampai bertemu di 20 Agustus.